Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathia Syamamudi dengan NIM 2211523017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan cloud apa saja yang saya gunakan untuk menyelesaikan proyek saya, lalu bagaimana proses deployment front end dan back end-nya serta hasil dari demonstrasi sistem yang berjalan ini dari tugas besar mata kuliah komputasi awan. Pertama-tama untuk front end-nya saya memakai App Engine. Karena di App Engine ini ada hal tempat untuk menjalankan aplikasi web yang tidak perlu memikirkan mengenai server atau infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathia Syamamudi dengan NIM 2211523017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan cloud apa saja yang saya gunakan untuk menyelesaikan proyek saya. Lalu untuk back-end saya menggunakan layanan Cloud Run. Di mana di Cloud Run ini saya menggunakan layanan Cloud Run untuk back-end saya ini adalah karena Cloud Run ini berbasis kontainer dan bisa dipakai untuk bahasa pemrograman apa saja. Lalu selanjutnya proses deployment. Nah, pertama-tama untuk deployment front end itu saya kembali lagi ke App Engine, lalu selanjutnya proses di mana nanti di Cloud Shell ini saya sudah ada filenya untuk backend dan front end. Nah, untuk front end ini, awalnya kita perlu melakukan open terminal. Nah, kita lakukan open terminal, di sini kan, masih belum tahu, kita ini berada di file apa. Jadi kita bisa juga, juga bisa, memberi perintah untuk pergi ke file ini. Ini agar, kita bisa berada di, file yang seharusnya untuk kita deploy. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung mendeploy, front-end ini dengan perintah gcloud app deploy. Nah, jika sudah, maka nantinya, kita akan, diberikan, sebuah deskripsi yang mana ini ada, source, project, service, version, URL, dan service account. Nah, untuk, service ini saya mengubahnya itu, di mana saya akan mengubah, sesuai dengan nama dan NIM saya. Nah, ini URL-nya sudah ada karena kita sudah mendeploy. Nah, jadi sudah tampil, bagian dari front end dan hasil akhir dari deployan kita. Next, selanjutnya itu ada deploy backend. Untuk deploy backend ini, kita, akan pergi ke artifak registry. Nah, di sini itu, eee, kalau misalkan, kita baru memulai, maka kita akan membuat sebuah repositori baru. Nah, lalu nantinya akan kita create. Nah, eee, saat di-create itu maka, langsung, sudah ada repositori kita di sini. Nah, lalu kita membuka repositori tadi. Nah, saat ini kan repositori kita sudah terbuka, maka kita selanjutnya akan membuka Cloud Shell atau terminal. Nah, di sini kita bisa, meng-clone GitHub dari, backend yang sudah kita buat di, Visual Studio Code. Nah, kalau sudah kita git clone, maka di sini muncul backend dari, GitHub, codingan dari GitHub kita. Lalu jika sudah, maka kita perlu membuat Dockerfile untuk, membuat sebuah kontainer gitu. Nah, selanjutnya setelah ini, kita open lagi terminal dan kita akan, menginisialisasi atau mendeklarasi variabel, yang mana nantinya itu adalah tes untuk, aplikasi kita dalam bentuk lokal. Menyalin, codingan-codingan, eee, dari, inisialisasi, deklarasi variabel. Lalu, kalau misalkan deploy, yang lokalnya berhasil, maka kita akan ke Cloud Run kembali. Nah, di Cloud Run ini, nah jika sudah, maka kita dapat, mengklik, file Fathia backend ini, lalu ada linknya kan. Karena sudah kita deploy, maka sudah dapat linknya. Nah, link ini bisa kita masukkan, eee, ke browser. Nah, di link ini kita, akan menambahkan. Nah, ini memberitahukan bahwa, eee, deployment dari, backend kita itu sukses. Nah, untuk menggabungkan deployment dari front end dan backend agar, sempurna, maka di sini kita, bisa mengklik setting. Nah, di setting ini kita masukkan URL dari backend kita. Nah, masukkan, maka, kita mencoba, untuk menambah file atau menambah, sebuah data baru. Di sini sudah bisa masuk judul, deskripsi, dan tanggal deadline, dan jika ditambah, maka, sudah masuk, data tersebut. Nah, saat kita memasukkan judul dan menambahnya, maka, data tersebut akan ditambah dan akan, masuk, di bawah dari data yang pertama. Nah, di sini juga kita bisa mengedit data ini dan simpan perubahan, maka data tersebut akan, tersimpan, dan jika kita mau menghapus data, maka data juga terhapus. Nah, di sini juga ada dashboard dari, data-datanya, yaitu total task, complete, dan pending. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.